Halo, selamat pagi anak Bapak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini, Nak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Baik, kita akan melanjutkan materi kita di minggu yang lalu. Kita sudah membahas tentang politik Indonesia, di mana politik Indonesia yang menerapkan politik luar negeri bebas aktif. Sekarang kita memasuki peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Nah, kita lihat di sini ya. Ini dia. Baik, apa yang kalian bayangkan ketika mendengar istilah organisasi internasional? Pernahkah kalian menganggap bahwa organisasi internasional itu adalah organisasi sosial? Jika pernah, anggapan kalian itu tidak sepenuhnya salah dan juga tidak sepenuhnya benar. Organisasi internasional mempunyai berbagai macam corak, ada yang bercorak politis, sosial, ekonomi, budaya, dan sebenarnya organisasi internasional itu secara umum organisasi internasional dapat dikatakan sebagai organisasi yang berkedudukan sebagai objek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Karena merupakan subjek hukum internasional, organisasi internasional mempunyai hak dan kewajiban yang diterapkan dalam konvensi internasional. Jadi, organisasi internasional pada umumnya beranggotakan negara-negara. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan organisasi internasional terdiri dari berbagai badan hukum, badan usaha, tergantung dari sifat organisasi tersebut. Bagaimana keterlibatan bangsa Indonesia dalam organisasi internasional? Kita akan lihat di sana satu persatu. Pertama, Indonesia masuk dalam organisasi internasional. Pertama, itu di dalam organisasi PBB. Mungkin kata PBB tidak asing lagi bagi kita, yaitu peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia resmi menjadi anggota PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September tahun 1950 dengan suara bulat dari para negara anggota. Hal tersebut menjadi kurang dari setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar. Indonesia dan PBB memiliki keterikatan sejarah yang kuat mengingat kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tahun 1945. Jadi Indonesia masuk organisasi internasional pertama menjadi anggota PBB yang ke-60. Sebagai negara anggota PBB, Indonesia terdaftar dalam beberapa lembaga di bawah naungan PBB, misalnya ECOSOC, Dewan Ekonomi dan Sosial, ILO, Organisasi Buruh, dan lain sebagainya. Jadi banyak badan-badan daripada PBB itu. Indonesia juga termasuk di dalamnya. Yang kedua, Indonesia dalam ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, di mana Indonesia sebagai bagian dari Asia Tenggara dan dunia umumnya menyadari pentingnya hubungan kerjasama dengan negara-negara lain di berbagai belahan bumi. Untuk itu juga Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia, Indonesia banyak berperan aktif dalam berbagai organisasi internasional, terutama di kawasan Asia Tenggara. Jadi terbentuklah ASEAN dan Indonesia termasuk negara yang ikut memprakarsai berdirinya ASEAN. Ya, kita lihat di situ lagi peran Indonesia dalam ASEAN. Pertama, KTT ASEAN pertama diselenggarakan di Bali 24 Februari 76. Dihasilkan dua dokumen penting. Deklarasi ASEAN Bali akan menjadikan kerjasama ASEAN meliputi bidang politik, perjanjian persahabatan, pertemuan informal pemimpin negara ASEAN pertama, KTT ASEAN ke-9 dan seterusnya. Itulah peran Indonesia. Jadi negara ASEAN menyepakati gedung Sekretariat ASEAN bertempat di Jakarta. Di gedung inilah Sekretariat Jenderal ASEAN bertugas. 3 orang tokoh dari Indonesia yang pernah
menjabat sebagai Sekretaris Jenderal ASEAN adalah HR Darsono, Marjadi, dan Rusnur. Itulah tokoh penting dalam ASEAN. Ketiga, peran serta Indonesia dalam gerakan non-blok. Di mana gerakan non-blok ini gerakan yang tidak memihak ke dalam satu negara. Bagi Indonesia, gerakan non-blok merupakan wadah yang tepat bagi negara berkembang untuk memperjuangkan cita-citanya, dan untuk itu Indonesia senantiasa berusaha secara konsisten dan aktif membantu berbagai upaya ke arah pencapaian tujuan dan prinsip-prinsip gerakan non-blok. Sesuai dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif, Indonesia memilih untuk menentukan jalannya sendiri dalam upaya membantu tercapainya perdamaian dunia dengan mengadakan persahabatan dengan segala bangsa sebagai perwujudan dari politik luar negeri yang bebas aktif. Selain sebagai salah satu negara pendiri GNB, Indonesia juga senantiasa setia dan memegang teguh prinsip-prinsip aspirasi. Sikap ini secara konsisten ditunjukkan Indonesia dalam kiprahnya pada masa kepemimpinan Indonesia pada tahun 1992 dan 1995. Nah, itulah organisasi internasional yang Indonesia ikut ambil bagian di dalamnya untuk kemajuan dan kepentingan bangsa. Jadi boleh kamu baca lebih dalam lagi keikutsertaan Indonesia di dalam keanggotaan PBB, di dalam keanggotaan ASEAN dan gerakan non-blok. Nah, demikianlah pertemuan kita. Sebagai akhir dari pertemuan kita hari ini, Bapak berikan tugas kalian di situ. Boleh kamu kerjakan secara mandiri. Di situ boleh baca. Nah, itu ya, ini tugas. Sebenarnya tugas kelompok, tapi karena kita tidak bisa mengelompok, kerjakan masing-masing dan antar hasilnya ke sekolah. Nah, demikianlah pertemuan kita hari ini. Bapak sudahi dengan ucapan selamat pagi.